Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Di sini ada 15 nomor soal ya. Kita akan coba bahas satu per satu sehingga nantinya kalian jauh lebih paham lagi dan kalian sangat jauh lebih bisa untuk mengerjakan soal berikutnya. Oke, kita lihat dari soal nomor 1. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian mendengarkan di situ ada suara-suara background, dagduk dagduk, nggak apa-apa ya. Di situ kita tambah ada musik-musik dagduk dagduknya. Oke, kita lihat dari soal nomor 1. Di sini, jika suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memiliki nilai a negatif, maka kurva grafik fungsi tersebut terbuka atau menghadap ke bawah. Kita ingat, nilai a itu adalah di sini nak, koefisien dari x kuadrat. Ini nilai a ini. Apabila nilai A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, di sini pernyataannya adalah negatif dan ke bawah. Betul, karena kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan menghadap ke bawah. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Lanjut soal nomor 2. Nilai dari A, B, dan C berturut-turut dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 6x tambah 10 adalah negatif 2, negatif 6, dan 10. Kita lihat, A itu adalah ini nak koefisiennya. Oh, negatif 2, betul. B itu adalah positif 6, sedangkan ini negatif 6, berarti ini salah. C 10, betul. Nah, tetapi dari pernyataan ini ada satu yang membuat salah, yaitu yang B negatif 6. Seharusnya dia adalah 6. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Lanjut nomor 3. Nilai dari f negatif 3 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x tambah 3 adalah 24. Artinya kita akan mensubstitusi nilai x ke negatif 3. Maka dari bentuk ini akan kita dapatkan negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali dengan negatif 3 ditambah 3. Ini kita peroleh 9, negatif 4 kali negatif 3 kita peroleh positif 12. Ini kita tambah 3. Maka hasilnya adalah 24. Jadi soal nomor 3 pernyataannya bernilai benar. Itu untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Nah, di sini untuk yang soal nomor 4, fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 memotong sumbu y di titik. Nah, perhatikan. Kalau dia memotong sumbu y artinya x-nya 0. Maka di sini kita ganti x-nya dengan 0. Maka akan kita peroleh fx itu y ya. Sama dengan x-nya 0 kurangi 5 kali 0, 0 ditambah 6. Maka y-nya akan bernilai 6 dan x-nya bernilai 0. Bisa kita tuliskan menjadi 0,6 bukan 6,0. Jadi pernyataan ini bernilai salah dan yang benar adalah 0,6. Lanjut soal nomor 5. Fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x tambah 3 tidak memotong sumbu x. Nah, dari sini nak, untuk kita mengetahui grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu x atau tidak, kita bisa menggunakan mencari nilai diskriminannya, nilai D. Ingat, D itu apa? D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan nilai B, A, dan juga C. B adalah ini nak, 5. Maka 5 kuadrat dikurangi 4, A adalah ini 2, dan C adalah ini 3. Maka akan kita dapatkan, tuliskan sebelah sini, 25 dikurangi dengan 24, yaitu kita peroleh 1. Lah kalau D-nya 1 itu lebih besar dari 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini pernyataan dari soal adalah tidak memotong sumbu X. Jelas salah. Yang benar adalah dia benar memotong sumbu X. Oke, berikutnya sekarang kita lanjut ke soal, karena ini sudah soal benar salah, kita akan lanjut ke soal pilihan ganda. Ada 10 nomor soal ya untuk yang soal pilihan ganda. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12. Memotong sumbu x di, nah kalau diminta untuk mencari memotong sumbu x terletak di mana, maka kita akan membuat 0 nilai y-nya. Di sini fx-nya adalah 0, kita tuliskan x kuadrat dikurangi 8x tambah 12. Ternyata berubah jadi persamaan kuadrat. Nah, karena ini persamaan kuadrat, kita cari dengan cara salah satunya adalah pemfaktoran. Nih, buat tanda kurung. Karena variabel x depan, ini juga x. Carilah dua buah bilangan jika dikali 12, jika ditambah negatif 6.
Negatif 6, negatif 8. Nah, maka akan kita dapatkan yaitu negatif 6 dan juga negatif 2. Kita cek ya. Negatif 6 kali negatif 2 itu adalah 12. Negatif 6 ditambah dengan negatif 2 itu adalah negatif 8. Nah, jadi kita akan dapatkan X di sini adalah 6 atau X di sini adalah 2. Maka titik potong terhadap sumbu X yaitu 6,0 dan 2,0. Yang mana? Yaitu yang C. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Yang ini Miss hapus dulu. Soalnya nomor 1 untuk langkah-langkahnya. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Persamaan sumbu simetri fungsi Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 30X ditambah 35. Sumbu simetri, ingat ya, persamaannya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kita cari negatif B-nya berapa? Oh, B-nya negatif 30. Ini negatif 30. 2 dikali A adalah 3. Nah, negatif kali negatif jadi positif. Kita peroleh 30 dibagi 6, yaitu persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 5. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Cek ya. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah bx tambah 9 memiliki sumbu simetri x sama dengan 3. Maka nilai b adalah, nah sekarang sumbu simetri udah diketahui. Kita substitusikan aja bahwa sumbu simetrinya x itu adalah negatif b per 2a. Kita hitung negatif b nya berapa ini? Ini tapi per 2 kali a nya berapa? 2. Ini ternyata sudah diketahui 3. Oke, kita peroleh negatif B per 4 sama dengan 3. Oke, ruas kiri kita kali 4 sehingga nantinya di ruas kiri akan mendapatkan negatif B. Ruas kanan, karena ruas kiri dikali 4 maka ruas kanan juga diperlakukan adil, juga dikali dengan 4. Maka kita peroleh negatif B sama dengan 12. Loh, yang ditanyakan B bukan negatif B, maka kita kali kedua ruas dengan negatif 1. Kita peroleh B sama dengan negatif 12, yaitu yang A jawabannya. Sampai di sini paham ya? Lanjut ya. Oke, sekarang kita akan coba lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Koordinat titik puncak fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x kurangi 16. Nah, untuk mencari titik puncak, kita cari dulu sumbu simetrinya biar mudah. Kita dapatkan negatif B per 2A. Negatif B-nya berapa ini? Negatif 6. 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1. Negatif kali negatif positif. 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Lah, X-nya 3. Cari aja yang X-nya 3 yang mana? Oh, ternyata ini. Ah, pasti Y-nya ini. Kita coba pastikan ya. Kita ganti nilai X-nya dengan 3. Maka akan kita dapatkan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 dikurangi 16. Di sini maka akan kita peroleh 9 dikurangi dengan ini adalah 18 dikurangi dengan 16. Kita dapatkan negatif 9 dikurangi 16 yaitu negatif 25. Ya, ternyata betul ini jawaban untuk soal nomor 4. Lanjut ya. Nah, sekarang di soal nomor 5. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x kurangi 18 akan, kita lihat, loh kok ada memotong sumbu y ya? Kita cek, kalau misalkan ini sumbu y, ini sumbu x. Kemudian ini ada, nah parabolanya ya, kurvanya menghadap ke atas. Apakah ini yakin akan memotong sumbu y di 2 titik? Nih gini, gak akan mungkin. Jadi ini pasti salah yang A. Berikutnya, memotong sumbu X, menyinggung sumbu X, memotong sumbu X di 2 titik, berarti kita mencari nilai D. D adalah B kuadrat kurangi 4AC. Ini 7 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 18. Kita peroleh ini 49, ini positif. Positif ya. Kemudian di sini maka akan kita dapatkan yaitu 72. 4 kali 18 ya, negatif kali negatif jadi positif. Maka di sini akan kita dapatkan 2 tambah 9 1 tinggal 1, 8 tambah 4 12, 121. Itu lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka pastilah dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Oke, gitu ya. Lanjut sekarang di soal nomor 6. Soal nomor 6.
grafik fungsi ini akan memotong sumbu Y di titik. Nah, kalau dia memotong sumbu Y di titik mana, maka ingat, X-nya kita akan buat 0. Kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 kurangi 8. Y sama dengan 0 kurangi 8, yaitu Y sama dengan negatif 8. Jadi, memotong sumbu Y di X-nya 0, Y-nya negatif 8, yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 7. Pembuat 0 dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi X kurangi 12. Pembuat 0 fungsi itu apa maksudnya? Maksudnya adalah nilai Y-nya itu 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, ini kita tuliskan 0 sama dengan X kuadrat kurangi X kurangi 12. Ingat, di sini Miss akan gunakan pemfaktoran. Kalian boleh gunakan pakai rumus ABC, melengkapkan kuadrat sempurna. Boleh. Sama dengan nih, variabelnya X, tuliskan di sini X. Sekarang Kak carilah dua buah bilangan jika dikali negatif 12 dan jika ditambah negatif 1. Berarti di sini yang satu positif, yang satu negatif. Negatifnya ada, berarti negatif itu yang besar. Kita berapa ambil ya? 4 sama 3 ya. Oke, negatif 4 kali 3, negatif 12. Negatif 4 ditambah 3 atau 3 kurangi 4, negatif 1. Nah, maka kita peroleh X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Nah, yang mana ini jawabannya? Yaitu yang A. Lanjut, soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8, persamaan sumbu simetri dari parabola Y sama dengan 8 kurangi 2X kurangi X kuadrat adalah yang mana ya sumbu simetri itu? Yaitu ingat, X sama dengan negatif B per 2A. Negatif, B-nya yang mana? B-nya yang ini, negatif 2. Dibagi dengan 2 kali A. A-nya berapa yang ini? Negatif 1. Oke, negatif kali negatif, positif. 2 dibagi positif kali negatif, negatif 2. Maka akan kita peroleh sumbu simetrinya adalah negatif 1, yaitu yang A. Lanjut, nomor 9. Koordinat titik balik grafik fungsi dengan rumus itu berarti sama saja kita mencari titik puncak. Kita cari dulu nilai X. Ingat, X-nya sama seperti di nomor 8 tadi, yaitu sumbu simetrinya, anak. Oke, kita tuliskan negatif, B-nya berapa? B-nya adalah negatif 2. 2 kali A-nya berapa? Negatif 1. Maka akan kita dapatkan 2 dibagi dengan negatif 2, yaitu negatif 1. Lah, kalau X-nya sudah ketemu negatif 1, kita untuk mencari nilainya ya kita substitusi aja boleh. 3 dikurangi 2 kali negatif 1, ini Y ya, dikurangi dengan negatif 1 kuadrat. Kita peroleh 3, negatif 2 kali negatif 1, positif 2, ini dikuadratkan jadi positif, dikurangi berarti ini dikurangi 1. Maka akan kita dapatkan jawabannya yaitu 4, yaitu yang B. Lanjut ya. Soal nomor berikutnya, yaitu di soal nomor 10. Kita lihat seperti apa soal nomor 10. Iya, ini soal terakhir ya. Oke, perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat berikut. Fungsi yang sesuai dengan grafik di atas adalah, kita lihat nak, cara melihatnya adalah paling mudah ini loh nak. Cari titik-titiknya ini, titik berapa ini? Ini titiknya adalah negatif 1,0, sedangkan ini adalah 1, 2, 3, 4, berarti 4. 4,0. Kita substitusikan dulu ke dalam persamaan ya nak. Nih, X-nya kita ganti dengan negatif 1. Cek ya, negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 2 kurangi 4. Maka akan kita dapatkan 1 kurangi 2 itu negatif 1 kurangi 4, negatif 5. Loh, padahal negatif 1 itu pasangannya dengan 0, ini kok negatif 5, berarti ini salah. Gitu ya. Lanjut, sekarang berikutnya Miss gunakan warna lain, warna biru. X kuadrat ditambah 2X tambah 4. Kita masukkan nilai 4 sekarang. Coba 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 tambah 4. Kita peroleh 16 ditambah 8 tambah 4, yaitu 28. Padahal harusnya pasangannya 0. Ini juga salah yang C. Sekarang lanjut yang D. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 4. Kita masukkan ini ya, 4 ya. 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kurangi 4. Kita peroleh 16 dikurangi 8 dikurangi dengan
4. Hasilnya adalah 4, padahal ini harusnya 0. Ini juga salah. Oh iya ya, oh ini yang C bukan D ya, maaf ya, ini tadi C. Sekarang lanjut yang D. Yang D adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x kurangi 4. Kita masukkan nilai x-nya 4. 4 kuadrat dikurangi 3 kali 4 kurangi 4. 16 kurangi 12 kurangi 4 sama dengan 0. Yeay, ketemu. Sekarang kita cek lagi negatif 1,0 ya, pakai yang D ini. Negatif 1 dikuadratkan dikurangi 3 kali negatif 1 kurangi 4. 1 ditambah 3 kurangi 4. 4 kurangi 4, 0. Yeay, betul. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah yang D. Sekian untuk pembahasannya. Semoga di latihan soal berikutnya kalian jauh lebih paham dan juga lebih bisa untuk mengerjakannya. Semangat, selalu awali dan juga diakhiri dengan doa dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih semuanya.